Selamat sore pemirsa podcast UT Ternate di mana saja berada. Hari ini kita kembali berbincang-bincang di podcast UT Ternate. Salah satu narasumber kita adalah mahasiswa Universitas Terbuka Ternate. Selamat sore, apa kabar Vidya? Sore Pak, baik. Sore. Bagaimana hari-hari ini? Terakhir sibuk sekali ya? Sangat sibuk. Sangat sibuk. Di mana kerjanya sekarang? Perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor barang untuk tambang. Oh, jadi di Weda, di IWIP. Oh, jadi lebih banyak di Ternate atau lebih banyak di Weda? Kadang-kadang ke Weda ya. Kadang-kadang Kalau ada keperluan aja gitu. Tapi selebihnya ya di Ternate. Di Ternate lebih banyak di sini. Itu ruang lingkup perusahaan itu bergerak di bidang jasa kayak bea cukai gitu ya? Iya, konsultan bea cukai. Konsultan bea cukai. Iya. Oh. Di UT ambil program studi apa? Sastra Inggris, Pak. Sastra Inggris ya. Padahal di sana banyak orang Cina. Iya, justru waktu ke sana itu malahan ilmu tuh kepake sekali gitu. Kalau untuk bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris ya? Sangat kepake. Sangat kepake. Iya. Nah, soalnya kalau kita dengar cerita kan, rata-rata sekarang itu lebih diarahkan bagaimana para generasi muda kita yang ingin ke dunia pertambangan itu untuk penguasaan ke bahasa Mandarin. Apa itu memang betul ya fakta di lapangan? Iya, karena kan itu? sekarang bahasa Mandarin juga salah satu bahasa internasional kalau nggak salah, bahasa wajib sekarang selain bahasa Inggris ya. Gitu. Tapi itu tenaga kerja asing itu bisa bahasa Inggris atau tidak? Ada yang nggak bisa, Pak. Ada yang bisa ya? Repot itu. Makanya di sana kan banyak jubir. Oh, banyak jubir ya? Banyak sekali. Gitu. Yang agak repot, kita interaksi udah pakai bahasa Inggris, mereka juga pakai bahasa Inggris, tapi kadang nggak nyambung. Dialektika mereka tuh tidak bisa dipahami ya? Iya, aksennya agak susah. Tergantung orang. Sudah berapa lama bergabung di perusahaan konsultan bea cukai? Di perusahaan saya belum lama sih, ada kali 7-8 bulan. 7-8 bulan ya? Sekitar itu, belum setahun lah. Oke. Kemudian dari aktivitas sebagai konsultan di bea cukai itu, saat ini kan Vidya sebagai mahasiswa UT kan? Iya. Sebagai mahasiswa UT kurang lebih sudah 2 semester ya? Iya. Ini masuk semester kedua. Iya. Saya ingin tahu kenapa UT kemudian menjadi pilihan Vidya untuk melanjutkan studi ke S1? Awalnya kan sebelum itu kan pasti seleksi dulu kan. Nah, yang bikin UT jadi pilihan itu karena kepentok waktu kerja. Ya, sebenarnya bisa kalau kayak yang lain kayak kelas pegawai gitu mungkin bisa. Cuman kenapa UT? Karena lebih senang aja. Lebih senang UT. Lebih senang aja. Pengalamannya sejauh ini bagaimana dari semester 1 ketika sibuk sekali dengan pekerjaan di perusahaan ya sebagai konsultan, tentu load kerjanya tinggi. Kemudian diperhadapkan dengan tanggung jawab tugas atau kewajiban sebagai mahasiswa di UT, harus ikut kuliah segala macam, tuton. Kira-kira bagaimana pengalamannya, ikut tuton atau TMK? Semester lalu saya TMK. Nah, terjaring TMK, semester ini tuton. Ya. Nah, coba bisa cerita sedikit ini pengalamannya. TMK dulu, TMK itu apa? TMK apa Pak? Tugas mata kuliah. Bener deh. Tugas mata kuliah, tuton itu nilainya lebih tinggi kan dari TMK? Tugas mata kuliah. Nah, tugas mata kuliah itu gimana ya Pak? Kontribusi nilainya? Iya, kontribusi. Maksudnya proses untuk mengikuti tugas mata kuliah itu seperti apa? Saya blunder. Kerjakan tugas, download soal. Oh ya. Itu di saat tugasnya sudah keluar, itu jadwalnya. Kan jadwalnya sudah keluar. Ada tugas yang harus kita download tuh kan. Soalnya yang kita download, kita kerjakan tugas, dikasih rentan waktu. Jadi tidak satu mata kuliah itu berapa hari? 7 hari kalau tidak salah. Untuk semua mata kuliah? Oh iya, waktunya 7 hari. Dalam satu kali tugas itu tugas satu. Tugasnya kan sampai 3 ya? 3. Nah itu menurut saya ya, kalau lagi sibuk sekali, itu tuh sangat membantu sekali kalau ikut TMK tuh. Iya, karena
kita bisa ngerjainnya kapan aja, mau tengah malam juga bisa gitu. Yang penting kan selesai. Gitu. Nah kalau yang Tuton, saya sekarang nih ambil Tuton kan. Semester ini Tuton. Semester ini Tuton. Oke. Cuman buat saya ya, buat saya pribadi karena dengan kerjaan yang sangat padat sekali, kadang berharap ingin pindah ke TMK gitu loh. Tapi Tuton ini kan sebetulnya dia tidak terjadi secara real time. Iya. Tidak real time. Jadi sebetulnya sama saja dengan TMK. Cuman ada sesi diskusi. Sesi diskusi ya, di Tuton tuh ada sesi diskusi, ada video itu. Nah, di Tuton itu enaknya videonya itu sangat membantu, Pak. Jadi kalau kita udah belajar di buku nih, kadang kan masih ada lah belum paham lah gitu kalau di buku kan. Nah, nonton videonya tuh itu lebih memberikan tambahan informasi, lebih jelas gitu. Iya, lebih informatif lah gitu kalau dengan video itu. Kalau nilainya sudah kelihatan belum untuk Tuton? Belum ya? Nilai untuk mengikuti Tuton. Kalau TMK kan kita tugas 1 sampai tugas 3, setelah selesai kan belum tahu nilainya seperti apa kan. Nilai TMK-nya belum tahu, tapi kalau Tuton, setiap sesi kita sudah bisa mendapatkan informasi terkait nilai kita. Oh iya. Nah, itu nanti bisa lihat di menu nilai. Jadi semua mata kuliah itu bisa dilihat nilainya per mata kuliah. Iya, nilai tugasnya saya belum lihat sih, belum ngecek lagi. Cuman yang saya cek berkala itu nilai ini, diskusi ya? Itu saya senang soalnya tiap diskusi nilai saya tinggi. Iya. Gitu. Jadi kemudian ini kan setelah pembelajaran ini nanti kan kita masuk pada fase ujian, fase evaluasi nanti. Karena Vidya sudah pernah mengikuti ujian di semester awal, semester 1, kemudian sekarang mau masuk di semester 2. Tentu banyak sekali masyarakat dan mahasiswa UT khususnya, terutama mahasiswa baru, itu kan belum mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan ujian UT. Nah, kurang lebih kan ada 3 ya modus ujian itu, ada UTM, ada UA mata kuliah, kemudian ada UAS THE, take home exam. Nah, sedangkan yang UA mata kuliah itu kan juga terbagi menjadi 2, ada yang live proctoring yang datang di laboratorium komputer, ada yang remote proctoring yang dari rumah atau dari mana saja itu. Iya. Nah, itu kan pernah juga ikuti kan yang remote proctoring. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya dan tips-tipsnya sehingga terutama mahasiswa baru kita yang sementara ini ingin mengikuti ujian nanti di tanggal 22 dan 23 Juni untuk UTM itu bisa mempersiapkan diri. Karena saya lihat nilainya lumayan bagus sih. Vidya nilainya semester 1 lumayan bagus dan sulit ya kalau saya lihat menurut persepsi masyarakat dan beberapa mahasiswa dapat nilai bagus di UT itu agak sulit. Nah, menurut Vidya bagaimana nih? Dari pengalaman mengikuti ujian di semester awal dan sekarang masuk di semester 2. Kira-kira persiapannya seperti apa dan mungkin bisa memberikan penjelasan dan tips-tips bagi teman-teman mahasiswa. Oke, sebenarnya kalau mau dibilang sulit juga udah sulit-sulit amat ya Pak, karena tergantung dari pribadi masing-masing ya sih. Nah, kalau saya tuh di sela-sela kesibukan tuh pasti saya sempatkan buat belajar tuh, pulang paling malam jam 9. Pasti belajarnya tuh jam 9 ke atas. Nah, yang penting rajin baca aja sih menurut saya. Karena dengan rajin baca kita juga tanpa sadar bisa ngingat sendiri. Daripada kayak paksa buat hafal nanti lupa gitu. Tadi menyangkut dengan persiapan ujian. Persiapan ujian itu paling baca ya, sering-sering membaca modul ya. Sering-sering membaca modul. Selain itu apa yang bisa dipersiapkan begitu? Mental apa begitu perlu? Santai aja sih. Santai aja. Soalnya saya lihat banyak mahasiswa kita juga kayak mau ujian tuh tegang sekali gitu. Iya. Itu takut. Mungkin karena satu kurang belajar. Ya. Kedua karena mungkin UT itu kita jarang ketemu gitu. Sesama mahasiswa tuh kan jarang ketemu, online aja kan. Nah, jadi mungkin kayak di ujian tuh ada kan yang baru pertama kali ketemu, mungkin mereka tidak ikut ospek, jadi kayak belum punya teman sama sekali. OSMB gitu. Mungkin mereka
nggak datang waktu SMP, jadi ya itu mungkin ketemunya baru pas ujian, jadi pas kayak datang ketemu rame-rame langsung gitu, kagok, kaget. Ini siapa begitu? Rame juga ternyata gitu. Terus belum lagi lihat pengawasnya juga. Iya, tapi santai sih menurut saya mah, jangan dibawa tegang aja. Jangan dibawa tegang ya. Soalnya ini banyak ya itu lah persepsi mahasiswa kita ketika memasuki ujian itu, apalagi ujian tatap muka dan UTM, itu pasti ada semacam tekanan batin. Tekanan batin. Ya belum apa-apa sudah berpikir takut error dulu, sudah nilainya error. Padahal tidak ya, tidak harus. Iya. Yang kita harus lawan kan memang ketakutan kita sendiri kan. Terus kalau menyangkut ujian online gimana? Tips. Soalnya dari 10 yang ujian online itu yang bisa mendapatkan nilai bagus itu sekitar 5 lah. Karena nilai bagus itu rata-rata ya di atas 30% ke atas ya. Yang capaian benarnya itu punya potensi untuk bisa mendapatkan nilai bagus. Kalau video sendiri gimana? Soalnya kemarin waktu ujian kan saya yang ngawas itu SMP 7. Saya lihat agak cepat juga menyelesaikan uang mata kuliah. Tapi pas saya lihat hasilnya bagus. Itu gimana tadi ya? Saya kurang tahu, pokoknya nggak tahu, mungkin karena sebelumnya punya dasar bahasa Inggris atau apa? Punya, tapi pernah kursus gitu? Pernah kursus. Suka aja, seneng aja dari awalnya memang sudah punya gambaran. Sudah punya basic bahasa Inggris lah gitu ya. Jadi pas kemarin ujian, tahu lah gitu. Kurang lebih gitu. Karena sudah ada basic duluan kan. Terus juga sebenarnya yang bikin gampang itu kita harus senangin dulu nih. Sama kalau kayak kita sekolah tuh kan, kalau kita kayak kurang suka sama salah satu guru, itu pasti pelajarannya tuh tidak akan masuk di otak tuh. Itu pasti, saya jamin. Pasti susah. Nah, kita tuh harus cintai dulu nih apa ini nih, kita harus suka dulu nih. Siapa gurunya atau mata pelajarannya? Mata pelajarannya. Itu kiasan gitu. Kalau kita dari awal udah kayak, aduh mata pelajaran susah nih, itu akan nggak masuk. Karena pengalaman saya begitu. Matematika Pak. Ya, jadi sebetulnya tidak perlu khawatir ya, tidak perlu takut teman-teman mahasiswa bahwa ujian UT itu sebetulnya sederhana, simpel, fleksibel malah ya. Sangat fleksibel. Nah, ini yang lebih fleksibel lagi menyangkut ujian online itu berkaitan dengan remote proctoring. Remote proctoring itu di mana saja mahasiswa berada, dia bisa mengajukan atau dia bisa meminta untuk mengikuti ujian akhir semester, ujian online remote proctoring. Misalnya bagi mahasiswa kita yang ada di Weda, di tambang-tambang yang ada di Maluku Utara ini, atau yang berhalangan karena sakit dan lain sebagainya, itu dia bisa memilih modus ujian itu. Pengalaman video waktu mengikuti ujian itu seperti apa, bisa diceritakan, dan apa-apa yang harus disiapkan, perangkatnya segala macam, sehingga ya dia juga tidak kaget begitu, dan dia sudah tahu bahwa nanti kalau mau ujian ini apa yang harus dilakukan. Yang harus dipersiapkan sebelum kita datang ya, sebelum kita ujian online itu sudah pasti belajar dulu pertama tuh. Habis itu tunggu Pak, ujian online tuh ini yang kita bicarakan tuh yang dari rumah kan, bukan yang kita datang dari rumah. Ujian online juga tapi dari rumah. Dari rumah. Ya, sama seperti kita ujian di dalam ruang kelas, tapi dipindahkan ke rumah. Diawasi secara virtual pakai Zoom atau pakai Microsoft Teams. Nah, jadi ujian online yang dari rumah ini, apa kok tadi nama? Remote proctoring. Sorry. Tidak apa-apa. Nah, jadi remote proctoring ini kita bisa ujian dari rumah atau dari mana saja. Yang jelas menurut pengalaman saya ya, karena waktu itu saya juga sempat ikut. Waktu itu kenapa sampai memilih remote proctoring itu? Satu mata kuliah ya? Iya, satu mata kuliah. Ada keluarga yang kecelakaan lah gitu. Oh iya betul, ada keluarga yang kecelakaan. Terus habis itu saya bikin surat gitu kan. Surat kayak keterangan begitu bahwa tidak bisa mengikuti ujian. Untuk pindah jadwal. Betul. Tapi sebelumnya kan ikut UA mata kuliah di SMP 7 kan? Iya, di SMP 7. UA mata kuliah secara tatap muka atau yang di UT itu istilahnya dengan live proctoring. Nah, kalau yang kita berhadapan langsung di depan komputer itu namanya live proctoring, ujian online live proctoring. Nah, sedangkan yang dari rumah diawasi lewat virtual itu namanya ujian online remote proctoring. Di remote dari jauh, begitu diawasi dari jauh.
Ya, jadi selain yang karena kasus itu, karena masalah kecelakaan itu yang akhirnya tidak bisa dihadir sesuai jadwal yang ditentukan di SMP 7 ya. Iya, jadi saya pindah lah itu ke remote proctoring itu. Berarti untuk teman-teman mungkin ya teman-teman video yang lagi di perusahaan kan bisa juga ditawarkan ya untuk mereka memilih ujian itu. Iya. Yang penting ini cari ruangan yang mungkin nggak ribut ya. Nggak ribut. Iya. Kemudian ada akses internet. Ada akses internet itu sudah pasti. Udah. Selebihnya ya ujiannya lancar. Bismillah. Iya. Gitu, Pak. Nah ini oke, itulah ujian online, ujian di UT. Kalau yang tatap muka ya biasa ya, sudah pernah juga tinggal datang di lokasi. Dikerjakan ujian secara tatap muka. Tapi ini yang saya penasaran, selain bekerja, kemudian punya aktivitas dan keseharian, kemudian diperhadapkan lagi dengan kuliah, sering nongkrong tidak? Ngopi begitu? Iya Pak. Paling sering ya? Sering Pak. Sangat sering ya. Gimana itu? Akhirnya dengan kuliah di UT, segala minat kita, kemudian hobi kita, nongkrong ngopi itu kan juga hobi ya? Iya, itu hobi. Bisa tersalurkan kan? Bisa. Bisa makanya saya tuh sering walaupun nongkrong, bawa laptop ya? Sekalian kerja gitu. Pokoknya yang penting ada kopi Pak. Ada kopi ya? Gitu. Iya. Balance ya. Jadi sampai tidak terlalu kaku kita untuk selama studi di UT harus monoton belajar terus, harus ke kampus terus. Iya. Dia melihat ya di tengah-tengah generasi muda kita ini ketertarikan atau tren mereka melihat, persepsi mereka melihat UT itu seperti apa? Kalau saya boleh tahu, mungkin ada pembicaraan atau cerita yang berkembang di sana ketika mereka tahu video itu mahasiswa UT, itu dalam persepsi mereka itu apa? Tunggu Pak, saya beleng. Ini kalau cerita ini harus dengan kopi. Sekali-sekali podcastnya itu ditambah kopi. Iya betul. Apa tadi Pak, gimana? Maksudnya ketika nih ya, mungkin di teman-teman, di lingkungan keluarga atau di kantor gitu, terus mereka tahu bahwa Vidya kuliah di UT. Dalam persepsi mereka itu UT itu seperti apa ketika mendapatkan informasi bahwa Vidya kuliah di UT? Apa kata mereka? Oh, ini berdasarkan pengalaman saya, orang-orang kantor saya itu mereka tanya itu kuliah di UT gimana gitu, sistem belajarnya gimana? Terus saya bilang ini tuh cocok sekali buat kita para pekerja itu, karena kita bisa belajar dan ujiannya itu di luar jam kerja juga, jadi sama sekali tidak mengganggu pekerjaan gitu ya. Nah, ada beberapa teman kantor yang pada akhirnya juga ikut kuliah gitu, karena lihat video mungkin kan, pas lihat kuliah jadi kuliah santai tapi oke gitu. Jadi mereka juga daftar kemarin. Mereka tertarik. Iya, 2 orang, sampai ada yang satu mau lanjut S2-nya di sini kan. Waktu itu saya pernah tanya bapak kan. Nah, itu mereka tertarik lah gitu. Kalau di keluarga, lingkungan keluarga bagaimana? Persepsi mereka terhadap UT bagaimana? Di lingkungan keluarga, ibu, bapak, kemudian saudara-saudara, persepsi mereka tentang UT itu seperti apa? Gambaran mereka? Kurang lebih sih sama ya Pak? Sama aja sih kurang lebih. Atau mereka mungkin cerita UT itu kuliahnya hanya untuk orang yang sudah bekerja, atau mereka punya pemikiran yang sudah lebih jauh bahwa UT itu bukan hanya untuk kelas bekerja, tapi untuk yang baru lulus SMA juga. Nggak, kayaknya buat semua kalangan deh. Buat semua kalangan deh gitu.